Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, ada saya Khairiyah dengan NIM akhir 079. Ada rekan saya Diantah Muadi Davi dengan NIM akhir 104. dan ada juga rekan saya satu lagi. Saya Ilmi Islami Aziz dengan NIM akhir 105. Nah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai menghitung bayangan matahari searah kiblat. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu kegunaan mengetahui bayangan matahari searah kiblat. Sudah jelas ya, kegunaan kita mengetahui bayangan matahari searah kiblat yaitu untuk menentukan arah kiblat. Arah kiblat di sini sangat penting untuk umat Islam, terutama yang pertama untuk menentukan arah sholat. Yang kedua, sebaiknya kalau kita berdoa kita harus menghadap ke kiblat. Yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran sebaiknya kita juga menghadap ke kiblat. Juga untuk membangun masjid sebaiknya kita juga memperhatikan arah kiblat. Sangat penting untuk kemaslahatan umat Islam. Bayangan matahari akan searah dengan kiblat ketika terjadinya rusdul kiblat. Apa itu rusdul kiblat? Rusdul kiblat atau bayangan arah matahari terjadi ketika bayangan setiap benda berdiri tegak berhimpit dengan bumi, maka bayangan tersebut akan berhimpitan dengan arah kiblat. Maka bayangan tersebut dapat kita jadikan sebagai arah kiblat. Kapan terjadinya hal tersebut atau rusdul kiblah? Yang pertama, yaitu terjadi ketika posisi matahari di atas Ka'bah. Yang kedua, posisi matahari berada di jalur Ka'bah. Posisi matahari di atas Ka'bah terjadi pada deklinasi matahari sebesar lintang Ka'bah, yaitu 21 derajat 25 menit 21,17 detik lintang utara. Bujur Ka'bahnya 39 derajat 50 menit 34,56 detik bujur timur. Hal tersebut terjadi pada tanggal 28 Mei dan tanggal 16 Juli. Setahun itu bisa terjadi pada 2 hari tersebut ya. Tanggal 28 Mei sekitar jam 9 menit ke-17 dan detik ke-56 GMT. Kalau di Indonesia yaitu tanggal 28 Mei jam 16 menit ke-17 dan detik ke-56 waktu Indonesia Barat. Tanggal 16 Juli pada jam 9 menit ke-26 detik ke-43 GMT. Jika di Indonesia, maka pada jam 16 menit ke-26 dan detik ke-43 waktu Indonesia Barat. Oke, nah selanjutnya kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung bayangan matahari. Nah, setelah kita tahu kegunaan matahari dan kapan bayangan matahari itu akan searah kiblat, itu kan sudah ada waktu-waktunya. Nah, sedangkan di Indonesia itu sendiri kita tahu ada perbedaan waktu, seperti kita di sini adalah waktunya WIB, kemudian ada WIK dan juga ada WIT. Nah, karena perbedaan waktu tersebut, pastinya konversi waktu di Makkah dan di Indonesia itu berbeda. Nah, untuk itu kita di sini akan menghitung jam berapa sih pas matahari itu berada di atas Ka'bah. Dari konversi waktu Makkah disamakan dengan waktu di daerah kita. Pastikan akan berbeda. Nah, untuk cara menghitung waktunya itu kapan? Itu ada 8 cara, yaitu ada 8 langkah untuk menghitungnya. Yang pertama ada menghitung bujur matahari. Kemudian kita menghitung selisih bujur matahari. Langkah ketiganya adalah menghitung deklinasi matahari. Nah, untuk yang langkah keempatnya yaitu menyiapkan data unsur-unsur, ada unsur A, B, dan beta. Nah, di mana unsur A ini yaitu 90 derajat ditambah atau dikurangi dengan deklinasi matahari, ditambah ketika itu lintang selatan dan dikurangi ketika itu lintang utara. Kemudian unsur B itu juga 90 derajat ditambah atau dikurangi dengan lintang daerahnya. Kemudian untuk beta yaitu arah kiblat lokasi. Jadi kalau di sini arah kiblat lokasi itu sudah diketahui, kita tinggal menghitung jam berapanya. Nah, kemudian untuk yang langkah kelima yaitu memasukkan data dari langkah 4 itu ke rumus bantuan 1, yaitu mencari P. Nah, rumus bantuannya itu yaitu kot tangan P sama dengan cos B dikali tan beta. Kemudian setelah rumus kelima ini sudah disubstitusikan, kita masuk ke langkah keenamnya yaitu memasukkan P ke rumus bantuan 2 yaitu CP. Nah,
cos CP sama dengan kotangen A tan B dikali cos P. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu menghitung selisih P dan CP-nya. Dan langkah yang terakhir yaitu menghitung waktu daerahnya, nanti dikonversi ke daerah waktu yang ingin dicari. Sekarang kita akan menghitung bagaimana matahari searah kiblat jam berapa. Langsung kita masuk ke contoh soal, bisa dibuka di buku Selamat HW halaman 44. Nah, jadi misalkan di sini pada tanggal 28 Mei di Surakarta atau UMS, jam berapa bayangan matahari searah kiblat? Nah, jika diketahui arah kiblat Surakarta itu adalah 65 derajat 26 menit 54,319 detik, dan garis rintangnya itu sama dengan minus 0,7 derajat 33 menit, sedangkan garis bujurnya yaitu 110 derajat 46 menit. Nah, kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama bagaimana? Yaitu menghitung bujur matahari. Kita hitung bujur matahari. Perlu diketahui di sini bahwa bujur matahari dihitung dengan satuan buruj. Nah, satu buruj itu sama dengan 30 derajat. Satu buruj sama dengan 30 derajat. Kemudian, karena di sini adalah tanggal 28 Mei, kita buat tanggal 28, terus Mei-nya itu kita konversi ke angka. Jadi Mei itu kan bulan kelima. Nah, jadi kita ganti 28 yaitu untuk tanggalnya dan 5 itu untuk bulannya. Kemudian angka-angka ini ditambah atau dikurangi dengan aturan. Yang pertama, untuk yang bulan ini bila bulannya di bawah bulan keempat, angka bulannya adalah ditambah 8. Terus yang kedua, jika bila bulannya itu dari 4 ke atas, maka dikurangi 4. Jadi karena di sini contohnya adalah bulan kelima, maka dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk tanggalnya, bila tanggalnya Februari sampai Juli, berarti angka tanggal ditambah dengan 9. Kemudian bila bulannya Agustus sampai Januari, maka angka tanggalnya ditambah dengan 8. Karena di sini tanggal 28 dan bulannya adalah Mei, maka ditambah dengan 9, hasilnya adalah 37. Jadi kita tahu bahwa bujur matahari besarnya adalah satu buruj 37 derajat. Satu buruj 37 derajat. Nah, kemudian kita masuk yang kedua ya, menghitung selisih bujur matahari. Langkahnya yang pertama yaitu kita menghitung bujur mataharinya tadi. Bujur mataharinya itu kita jadikan derajat. Karena satu buruj sama dengan 30 derajat, maka kita tambahkan 30 derajat ditambah 37 derajat. Hasilnya adalah 67 derajat. Kemudian ada pedoman yang perlu dipahami di SBM atau menghitung selisih bujur matahari ini. Yang pertama, bila bujur matahari itu lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 90 derajat, maka selisih bujur matahari sama dengan bujur matahari. Kemudian, bila bujur matahari lebih dari 90 derajat, kurang dari sama dengan 100 derajat, maka selisih bujur matahari sama dengan 180 derajat dikurangi bujur matahari. Kemudian, bila bujur matahari lebih dari 180 derajat, kurang dari 270 derajat, maka selisih bujur matahari sama dengan bujur matahari dikurangi 180 derajat. Dan yang terakhir, bila bujur matahari lebih dari 270 derajat, kurang dari 360 derajat, maka selisih bujur matahari sama dengan 360 derajat dikurangi bujur matahari. Nah, sekarang tadi kan sudah diketahui bahwa bujur matahari sama dengan 67 derajat. Maka selisih bujur mataharinya juga sama dengan 67 derajat. Kemudian untuk yang langkah ketiganya yaitu menghitung deklinasi matahari. Nah, sudah ada ketentuan di buku halaman 43 mengenai deklinasi matahari. Nah, itu bisa dibuka. Kemudian untuk menghitungnya, kita langsung masukkannya saja.
Karena di sini matahari di titik balik utara atau selatan, deklinasinya maksimum yaitu D sama dengan 23 derajat 30 menit, maka rumus untuk menghitung deklinasinya menjadi sin deklinasi sama dengan sin selisih bujur matahari sin D. Jadi kita hitung sin deklinasi sama dengan sin 67 derajat dikali sin 23 derajat 30 menit. Nah, hasilnya adalah 0,3670500452. Nah, hasil tadi kita jadikan bentuk derajat menit detik, deklinasi mataharinya menjadi 21 derajat 32 menit 1,77 detik. Nah, sebagai catatan, jadi ketika bujur mataharinya itu lebih dari sama dengan 1 buruj, kemudian kurang dari 5 buruj, maka deklinasinya adalah positif. Tapi jika bujur matahari kurang dari sama dengan 6 buruj, maka deklinasinya menjadi negatif. Kita masuk ke langkah 4. Tadi kan sudah dijelaskan A itu apa, B itu apa, dan beta itu apa. Nah, kita langsung masukkan saja. Jadi untuk mencari A yaitu 90 derajat dikurangi 21 derajat 32 menit 1,77 detik ya. Kemudian untuk yang B itu 90 derajat dikurangi minus 7 derajat 33 menit. Nah, kenapa dikurangi? Itu karena ada di belahan utara atau lintang utara. Nah, kemudian untuk betanya itu sudah diketahui di soal, yaitu 65 derajat 26 menit 54,39 detik. Nah, setelah ini diketahui kan A-nya itu hasilnya adalah 60 derajat 27 menit 58,23 detik. Kemudian untuk B-nya hasilnya yaitu 97 derajat 33 menit. Nah, setelah A, B, dan betanya diketahui, kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu dengan rumus bantuan 1, yaitu kita mencari P. Nah, rumus bantuannya tadi itu kan cos tangen P sama dengan cos B tan beta. Nah, kita kan sudah tahu cos B-nya berapa, betanya berapa. Jadi kita masukkan saja, langsung disubstitusikan. Cos tangen P sama dengan cos 97 derajat 33 menit dikali tan 65 derajat 26 menit 54,39 detik. Nah, ini kan ketemu hasilnya sama dengan minus 0,287635813. Nah, kemudian karena ini masih bentuk tangan P, kita mencari tangan P dulu. Tangan P itu hasilnya adalah minus 3,476739,412. Nah, karena ini bentuknya adalah negatif, maka berada di kuadran 2. Ketika ini berada di kuadran 2, maka P itu 180 derajat dikurangi bentuk derajat dari minus 3,47639412 tadi. Kita udah ke bentuk derajatnya, yaitu 73 derajat 57 menit 12,24 detik. Nah, hasilnya berapa? Yaitu hasilnya 106 derajat 2 menit 47,76 detik. Nah, setelah kita ke langkah 5 tadi, ada lagi langkah 6, yaitu langkah 6 mencari P dengan bantuan rumus CP. Jadi kita sudah tahu P-nya tadi berapa, kita masukkan ke rumus yang kedua, yaitu cos CP sama dengan cos tangen A tan B kemudian dikali dengan cos P. Nah, cos CP sama dengan kita substitusikan tadi cos tangen 68 derajat 27 menit 58,23 detik dikali dengan tan B yaitu 97 derajat 33 detik menit dan dikali dengan cos P. Cos P nya tadi 106 derajat 2 menit 47,76 detik. Nah, setelah itu kita tahu cos CP sama dengan 0,822941
Nah, ini setelah itu kita cari CP-nya itu dalam bentuk derajat, diganti dengan menjadi bentuk derajat. Hasilnya 34 derajat 37 menit 10,94 detik. Angka 7 ini kita akan menghitung selisih antara CP dan P. Untuk CP-nya sendiri tadi udah diketahui ya, udah dihitung, yaitu 34 jam 37 menit 10,94 detik, dan P-nya sendiri 106 jam 2 menit 47,76 detik. Nah, untuk pengurangannya bisa dilihat di sini, nanti hasilnya adalah 71 jam 25 menit 36,82 detik. Selanjutnya angka ini akan dikonversi ke dalam jam dengan jalan membagi 15. Nah, ini maksudnya 1 jam sama dengan 15 derajat. Nah, untuk yang tadi P dikurangi CP, hasilnya kan 71 derajat 25 menit 36,82 detik dibagi 15 sama dengan 4 jam 45 menit 42,45 detik. Sekarang diterjemahkan bahwa 4 jam 45 detik 4 jam 45 menit 42,45 detik pagi hari, jelas tidak ada bayangan matahari ya, maka harus ditambah 12 menjadi jam 16:45 menit 42,45 detik. Angka terakhir ini disebut waktu hakiki atau WH. Ini langkah ke-8. Langkah ke-8 sendiri menghitung waktu daerah atau WD. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu WD sama dengan WH min PW plus lambda D plus lambda L. Nanti rumusnya ada di sini dengan nama WD itu waktu daerah, WH waktu hakiki, PW perata waktu bisa dilihat pada tabel empiris, itu ada di buku Selamat HW halaman 121. Dan lambda D sama dengan bujur daerah atau berdasarkan pembagian waktu wilayah. Untuk pembagian waktu wilayah sendiri ada WIB, WIT, dan WITA. Untuk WIB sendiri lambda D sama dengan 105 derajat. Untuk WIT lambda D sama dengan 135 derajat. Untuk WITA lambda D sama dengan 120 derajat, dan lambda L sama dengan bujur lokasi. Untuk soal kita, WH sama dengan 16 jam. Tadi kan di langkah 7 udah ketemu WH-nya ya. WH sama dengan 16 jam 45 menit 42,45 detik. Nah, karena BM 1 buruj 37 derajat, maka tadi kan 1 buruj sama dengan 30 derajat. Jadi ini 30 derajat dimasukkan di burujnya, jadi 2 buruj 7 derajat. Maka PW-nya sama dengan plus 3 menit. Nah, untuk PW ini nanti carinya di tabel epimeris halaman 121 di buku Selamat HW. Untuk lambdanya sama dengan 105 derajat, lambda L-nya sama dengan 110 derajat 45 menit. Maka WD sama dengan WH min PW plus lambda D plus lambda L itu nanti dimasukkan, jadinya WD sama dengan 16 jam 45 menit 42,45 detik min 33 menit plus 105 derajat min 110 derajat 46 menit sama dengan 16 jam 45 menit 42,45 detik min 3 menit min 5 derajat 46 menit sama dengan 16 jam 45 menit 42,45 detik min 23 menit
detik. Maka hasilnya 16 jam 19 menit 38,45 detik. Jadi di Surakarta pada tanggal 28 Mei, bayangan matahari searah kiblat terjadi pada jam 19 menit 38,45 detik. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang menghadapi kasus arah kiblat yang keliru. Pada zaman sekarang ini muncul banyak asumsi sepele dari masyarakat yang acuh tak acuh, terutama ketika membangun masjid, musola, maupun menggali kuburan. Mereka tidak meminta bantuan dari para ahli yang dapat menentukan arah kiblat dengan benar. Mereka cenderung menyerah dan mendefinisikan arah kiblat kepada tokoh-tokoh dari kalangan mereka sendiri, dan tidak mengherankan mereka mengikuti apa yang diputuskan oleh kepala-kepala tokoh atau tokoh masyarakat, meskipun akhirnya ternyata arah kiblat tidak sepenuhnya benar. Nah, ini biasanya terjadi pada kelompok yang cara berpikirnya belum terbuka, sementara ada kepribadian yang berpengaruh pada bidang itu. Cara yang paling mudah namun akurat untuk mengoreksi galat arah kiblat adalah melakukan koreksian arah kiblat dengan menggunakan bayangan matahari. Dengan bayangan matahari pada saat tertentu seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya, arah kiblat dapat lebih mudah dan lebih akurat ditentukan. Waktunya diberikan banyak pilihan. Silakan digunakan waktu yang sesuai dengan mempertimbangkan keadaan cuaca dan konversi waktu setempat. Dalam penentuan arah kiblat, kesalahan sampai beberapa derajat masih bisa ditolerir. Hal ini mengingatkan seseorang yang sedang mengerjakan sholat tidak mungkin menjaga sikap tubuh untuk benar-benar selalu tepat lurus ke arah kiblat. Arah jamaah tidak akan terlihat berbeda bila perbedaan antar jamaahnya hanya beberapa derajat. Sangat mungkin dalam kondisi shaf yang sangat rapat. Nah, untuk kesimpulannya dari materi kali ini adalah peristiwa istiwa utama matahari tepat di atas Ka'bah atau yang disebut dengan istiwa azam atau zawal atau rasdul kiblah. Rasdul kiblah yang terjadi di kota Makkah dimanfaatkan oleh kaum muslimin di negara-negara sekitar Arab, khususnya yang berbeda di waktu tidak lebih dari 5 jam untuk menentukan arah kiblat secara presisi menggunakan teknik bayangan matahari. Pedoman yang digunakan dalam metode Rasul Kiblat adalah posisi matahari yang tepat atau mendekati pada titik zenit Ka'bah. Nah, demikian beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Dari awal sampai akhir pasti banyak kurangnya, mungkin bisa dikoreksi lagi, bisa dibenahi lagi. Kurang lebihnya dari kelompok 4 kami mohon maaf, dan semoga bermanfaat video tadi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.